Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kembali lagi dengan saya, Bu Maya, di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, mudah-mudahan kalian di rumah baik-baik saja, jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita belajarnya masih sistem daring. Jangan pantang menyerah. Oke, pertemuan kali ini Bu Maya akan membahas materi tentang flora dan fauna. Ada yang kenal gak sama yang bergelantungan di sana? Nanti kita akan kenalan di fauna. Oke, pengertian. Flora adalah segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Awas jangan ketukar antara flora dan fauna. Flora artinya tumbuhan, sedangkan fauna artinya hewan. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat beragam dengan adanya kehidupan flora dan fauna, karena banyak yang tumbuh di Indonesia. Karena kan Indonesia itu berada di antara dua benua dan letaknya juga sangat strategis. Flora, Ibu akan mencontohkan sebuah flora yang dimana memang sangat terkenal dari Indonesia, yaitu flora Rafflesia arnoldi yang berasal dari Pulau Sumatera. Nah, itu adalah salah satu flora yang terkenal di Indonesia. Sedangkan fauna yang terkenal di Indonesia adalah ada fauna komodo yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Timur. Komodo ya, bukan kodomo, awas salah. Nah, lanjut. Kelompok flora di Indonesia. Sekarang kita akan bahas flora dulu. Flora kebagi dua. Di Indonesia ada Indo-Malayan dan ada Indo-Australian. Nah, kan Indonesia itu berada di antara dua benua ya. Ada benua Asia, ada benua Australia. Kalau misalnya Indo-Malayan itu adalah daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masuk ke bagian Asia. Maksudnya yang dekat dengan benua Asia. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali gitu ya. Sedangkan kalau Indo-Australian itu adalah daerah atau wilayah yang memang dekat dengan benua Australia. Ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, misalnya contoh nih di gambar di samping nih, bunga Rafflesia arnoldi itu kan dari wilayah Sumatera. Berarti Rafflesia arnoldi itu kategorinya itu adalah Indo-Malayan, flora Indo-Malayan. Sedangkan misalnya kita mencari flora anggrek. Anggrek itu kan dari Papua. Nah, berarti kategori anggrek itu adalah Indo-Australian floranya ya. Lanjut, karakteristik flora. Ada dua, ada bagian barat dan ada bagian timur. Bagian barat meranti-merantiannya sangat banyak. Maksudnya pohon ya yang bisa dijadikan untuk pemanfaatan kayu. Nah, itu kan banyak dimanfaatkan di Indonesia bagian barat. Sedangkan di timur merantiannya sedikit. Kemudian di barat banyak rotan, sedangkan di timur jenis rotannya sedikit. Kemudian hutan kayu putih. Hutan kayu putih kalau di barat itu sangat banyak. Kalau di barat itu tidak terlalu banyak, sedangkan di Indonesia bagian timur itu sangat banyak terdapat hutan kayu putih. Kemudian yang keempatnya jenis tumbuhan matoa. Matoa itu sebetulnya memang ada khususnya di Papua ya. Jadi di barat itu sedikit tumbuhan matoa. Kalian bisa cari di Google buah matoa seperti apa ya. Nanti bisa kalian lihat gambarnya. Dan itu memang banyaknya memang hanya ada di Papua gitu. Kemudian jenis tumbuhan sagunya sedikit. Sedangkan tumbuhan sagu di timur itu sangat banyak. Untuk bahan-bahan kue kan biasanya ada yang menggunakan sagu. Dan juga nangkanya banyaknya di barat, sedangkan di timur tidak terlalu banyak nangka. Lanjut. Baik, ini dia contoh flora wilayah Sumatera dan Kalimantan yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ada meranti, ada cempaka, ada kenanga, ada pohon andalas, ada suweg raksasa, ada pohon duku, ada tengkawang tungkul, dan ada tenggaring. Selebihnya kalian boleh cari di Google. Pastikan meranti itu gambarnya seperti apa, pohon cempaka itu seperti apa, bunga kenanga itu seperti apa, dan lain sebagainya.
Nah, ini Ibu hanya mengambil beberapa gambar yang memang flora ini ditemukan di Sumatera, Kalimantan. Yang kedua, flora wilayah Jawa dan Bali. Nah, lihat ada bunga sedap malam. Biasanya kan kalau pengantin itu ada yang menggunakan bunga sedap malam ya di hiasan perempuannya. Nah, itu kan karena bunga sedap malam itu adalah ciri khas daerah Jawa kan, Pulau Jawa. Jadi sudah sering melihat bunga sedap malam. Ada juga buah kepel, dan yang terakhir ada buah salak condet dari DKI Jakarta. Nah, ini salah satu contoh ya, Ibu ambil gambarnya flora yang ada di wilayah Jawa sampai Bali. Nanti selebihnya boleh kalian cari. Yang ketiga, flora wilayah Kepulauan Wallacea. Wallacea itu meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara ya, NTT dan NTB ya, 2. Nah, jadi kalau Papua beda lagi nanti bagian timur. Nah, yang Wallacea kita lihat ada pala, nah, dan ada pohon kenari. Nanti selebihnya boleh cari sendiri ya di Google. Kebanyakan Kepulauan Wallacea itu apa aja floranya. Terakhir, nah ini flora wilayah Papua yang memang bagian timur. Ada buah merah. Nah, itu ya contohnya tuh yang buah warna merah. Kemudian ada buah matoa gak ada di gambarnya ya, nanti cari ya, cari sendiri. Kemudian ada anggrek hitam. Nah, anggrek hitam yang di sana, nah itu. Kemudian ada anggrek besi. Ada sarang semut dulu, sarang semut. Dan yang terakhir ada anggrek besi. Nah, selebihnya kalian boleh cari flora wilayah Papua. Cari di Google, banyak banget gambarnya. Lanjut ke fauna. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia kebagi 3 persebarannya. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur. Oke, kita bahas dulu yang bagian barat. Fauna bagian barat itu kalian bisa menyebutkan sebagai tipe asiatis, karena fauna yang hidup di bagian Indonesia bagian barat itu adalah mirip dengan fauna yang ada di fauna benua benua Asia ya. Sedangkan fauna Indonesia bagian timur itu miripnya dengan fauna yang ada di Australia gitu. Jadi disebutnya sebagai fauna australis kalau yang bagian timur. Sedangkan yang barat kalian menyebutkannya asiatis, kalau timur australis. Awas jangan salah. Sedangkan fauna Indonesia bagian tengah kalian bisa menyebutkannya tipe peralihan. Jadi maksudnya tipe peralihan ini memang ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri, fauna yang memang ditemukan di Indonesia ya, dari Indonesia. Nah, ada juga fauna bagian tengah ini gabungan antara antara fauna asiatis dengan fauna australis gitu, disebutnya fauna peralihan. Jadi seperti itu ya. Pokoknya kalau fauna ada 3 tipe. Nah, tipe fauna dan ciri-cirinya. Yang pertama, fauna asiatis atau Indonesia bagian barat, yaitu mamalia berukuran besar. Mamalia itu kan hewan yang menyusui ya, tapi yang berukuran besar, berarti seperti gajah, badak bercula 1 gitu, atau harimau. Nah, kemudian yang kedua, terdapat berbagai jenis kera. Kera di tipe asiatis itu salah satunya ada orang utan ya. Jadi sangat mencolok dari tipe asiatis itu adalah orang utan, keranya. Kemudian yang ketiga, berbagai jenis ikan tawar. Banyak ikan tawarnya yang hidup di fauna asiatis. Kemudian sedikit burung berwarna. Dan yang terakhir terdapat hewan reptil, tapi tidak sebanyak di peralihan hewan reptilnya. Di asiatis hewan reptil ada, tapi tidak sebanyak seperti di fauna peralihan gitu. Nah, sekarang fauna peralihan, yaitu Indonesia bagian tengah. Yang pertama, terdapat hewan reptil udah ya. Yang kedua, terdapat hewan endemik atau yang memang ditemukan hanya di Indonesia. Contohnya misalnya tadi komodo ya, di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian ada gabungan hewan antara kemiripan tipe australis dan asiatis. Oke, yang ketiga, fauna australis atau Indonesia bagian timur. Terdapat mamalia berukuran kecil ya, bedanya kalau ini ukuran kecil, kalau tadi di asiatis itu ukuran besar. Terdapat hewan berkantung, contohnya kanguru atau walabi.
Kemudian terdapat jenis burung indah. Nah, ada cendrawasih, ada kasuari, kemudian apalagi ya? Burung nuri. Pokoknya bagus-bagus. Perburungan itu bisa ditemukan di fauna Australis gitu. Kemudian sedikit jenis ikan tawar, tidak terlalu banyak kalau di Australis itu ya. Dan yang terakhir terdapat jenis mamalia berukuran kecil. 2 kali ya jadinya ya. Ya udah ya. Mamalia kan udah beres tadi dibahas. Oke, jadi seperti itu. Inilah dia tipe dan ciri-cirinya. Nah, kalian bisa lihat nih, contohnya nih. Nah, fauna asiatis. Ada gajah, harimau, badak bercula 1, dan banteng. Coba lihat badannya kan semua besar semua nih ya. Karena salah satu ciri fauna asiatis itu adalah berbadan besar dan itu mamalia. Lanjut fauna peralihan. Di fauna peralihan ada anoa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Oke, kalau anoa itu hampir mirip dengan kerbau, tapi ternyata mereka tuh beda ya. Kerbau ya kerbau, anoa ya anoa gitu. Kalau komodo, nah ini komodo ini sering ditemukan di Nusa Tenggara Timur, yang dimana ini menjadi fauna endemik dari Indonesia karena memang ditemukan hanya di Indonesia. Yang satunya lagi ada babi rusa. Babi rusa itu sama juga sih, banyak ditemukannya di Nusa Tenggara Timur. Tuh. Ya walaupun fauna peralihan masih badannya besar, tapi ciri khasnya adalah memang ditemukan di Indonesia. Fauna Australis. Nah, ada walabi, ada landak irian, ada burung cendrawasih, dan ada burung nuri. Nah, tadi kan sempat dibahas Australis itu ada hewan berkantung. Nah, contohnya ini walabi ya, atau sama juga dengan kanguru gitu kan. Kemudian Australis ini banyak juga perburungan, ada cendrawasih, nuri. Nah, lanjut pembagian wilayah fauna. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia itu dari Aceh sampai Papua dibatasi oleh pembagian garis yang membatasi wilayah fauna. Ada 2 garis, yaitu garis Wallacea. Nah, kalian lihat gambarnya nih ya. Garisnya yang berwarna merah itu membatasi antara fauna bagian asiatis dengan fauna peralihan. Ya, ini garisnya yang membatasi. Jadi kalian lihat ya, dari pulaunya juga ya, Kalimantan masuknya asiatis, Sulawesi masuknya peralihan. Kemudian yang kedua, garis Weber nih yang warna biru. Garis Weber itu membatasi antara fauna bagian peralihan dengan fauna Australis. Nah, kalian bisa lihat itu Maluku dan Papua itu masuknya di Australis, sedangkan Nusa Tenggara Timur masuknya masih di peralihan. Berarti kan komodo udah pasti di peralihan ya. Nah, jadi karena peralihan itu gabungan kemiripan dari fauna asiatis dengan fauna Australis. Nah, jadi seperti ini kalian bisa lihat. Oke, sudah beres materinya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas IPS di pekan ketiga. Yang pertama, siswa menuliskan 2 nama flora dan 2 nama fauna. Bebas, silahkan kalian cari, tapi flora faunanya yang ada di Indonesia ya. Misalnya flora, Bu Maya nyari bunga sedap malam misalnya namanya. Faunanya misalnya orang utan. Nah, tulisin dulu aja, bebas pokoknya gimana kalian namanya. Kemudian abis itu kalian langsung tulis ciri-ciri flora dan fauna yang kalian tulis itu tadi. Kan Bu Maya tadi nyarinya bunga sedap malam tuh sama orang utan. Cari minimal ciri-cirinya itu harus 5 poin. Orang utan ciri-cirinya apa, bunga sedap malam ciri-cirinya apa. Ini bebas ya, kalian milih ya. Jangan ngikutin ibu, mau bunga sedap malam aja, jangan. Cari floranya yang lain. Yang ketiga, tuliskan persebaran flora dan fauna yang kalian cari tahu. Misalnya, bunga sedap malam persebarannya ada di Jawa Timur. Nah, berarti masuknya Indo-Malayan. Sedangkan orang utan itu lebih banyak ditemukannya di Kalimantan. Berarti orang utan itu masuknya kepada tipe asiatis. Nah, cuma kayak gitu doang. Ditulisnya secara secara rapi gitu sama kalian. Nah, yang terakhir, tuliskan nama dan kelas di bukunya. Kemudian kumpulkan lewat link Google Form. Yang ngajarnya sama Bu Maya, dikumpulkannya ke link Google Form.
Sedangkan kalau yang ngajarnya sama Pak Agus itu ke Google Classroom. Jadi beda ya cara pengumpulannya ya. Awas jangan salah. 7A sampai 7D itu link Google Form. Sedangkan 7E sampai 7L itu di link Google Classroom. Nah, tugasnya ditunggu sampai hari Sabtu jam 12 siang. Yang tidak mengerjakan gak boleh ikut ulangan harian. Oke. Nah, sudah beres? Lihat di atas, minggu depan ulangan harian. Jadi yang tidak mengerjakan tugas flora fauna, ibu tidak akan memberikan ulangan harian kepada kalian. Jadi nanti nilainya kosong, ya. Baik, bisa dimengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.